selamat sore Mas Iris. Selamat sore juga Mas. Gimana kabarnya? Baik, puji Tuhan. Puji Tuhan, baik ya. Semoga setiap hari kita terus diberi kesehatan dan diberi kabar baik ya. Amin. Nah, kira-kira Mas Iris tahu nggak sore-sore gini tak ajak ngobrol di sini? Nggak tahu Mas Jos, apa ya kok tumben ngajak ngobrol? Nah, aku ngajak ngobrol di sini tuh. Nah, sebelumnya tak tanya Mas Iris, tahu nggak kasus akhir-akhir ini yang ada umat Katolik yang digusur waktu doa? Nggak tahu ya Mas, kemarin kan viral juga kan itu di media itu. Ya. Tahu Mas? Tahu ya? Tahu. Nah, betul Mas Kris, itu pasti tahu ya karena sudah update terus media sosial. Nah, ini penting Mas Kris untuk dibahas karena kita melihat ketidakadilan di negara kita yang dimana kaum minoritas seperti kita di Indonesia ini sering disepelekan oleh kaum mayoritas. Betul juga Mas Yos, tapi kira-kira tujuannya kita bahas topik ini apa ya Mas Yos? Nah, tujuannya itu supaya kita sebagai umat Katolik, juga sebagai mahasiswa, terutama kita kan mahasiswa pendidikan itu menyadari bahwa Indonesia di negara kita itu adalah negara Pancasila lah, banyak keberagaman agama, suku, budaya dan lainnya. Nah, dari perbedaan itu tuh sebenarnya kita sadar kalau sebenarnya sebuah perbedaan itu bukan alat untuk perpecahan, bukan sebagai ajang unggul-unggulan siapa agama yang terhebat, terbenar, tapi ya untuk kita menyadari bahwa negara kita, negara Indonesia itu adalah negara yang kaya, ya kaya dari suku bangsa, agama, ras dan budaya, begitu. Nah, Mas Kris, kira-kira Mas Kris punya pengalaman nggak seperti kasus yang viral di Jawa Barat itu? Nah, ini jujur pengalaman pribadi. Ya, pengalaman tentang misalnya, kalau pengalaman saya dulu ya, saya waktu SD itu saya sekolah di SD negeri. Tahu sendiri lah Mas Kris, pasti SD negeri itu murid-muridnya mayoritasnya agama apa? Ya, Apa coba? agama Islam kan. Betul. Nah, saya dulu sekolah di SD negeri, di mana SD negeri tersebut mayoritas agamanya Muslim. Nah, saat saya sekolah dulu, saat saya SD dan SMA itu saya minoritas, dimana saat satu sekolah itu yang beragama Katolik bisa kurang dari 10 orang. Nah, di situ dari SD SMA saya merasa teman-teman saya banyak yang Muslim kan, ya bukannya menjelek-jelekan ya, tapi saya merasa dikucilkan oleh teman-teman saya, dimana saya sering diejek tentang Yesus ya, Yesus kok disalib gitu, Tuhan kok mati, sering kayak gitu. Nah, dari situ bukannya saya menyudutkan agama tertentu ya, namun dari pengalaman saya SD, SMA, mungkin juga saya hidup di masyarakat ya, kenapa Kok yang gini? menghina Ya dulu Krisna. Nggak apa-apa ini menghina baterai. Enggak, nanti diedit aja ini, lanjutin aja. Cut, nanti dipotong. Tinggal dipotong. Yang ini nanti ini serius cepet. Masa ngulang lagi? Mau ngulang lagi? ya, lanjut ya ini ya, behind the skin nanti. Sekali lagi nah Mas Kris. Kok dia nggak ada ini Nanti lah kan. pengalaman dia? Aku nggak ada pengalaman. Emang ya? Iya. Asem padahal udah mau selesai nih. Ya udah, ayo mulai. Ini langsung ini loh, ini langsung. Iya, Mas nanti Kris. dipotong aja yang ini kita ngomong ini. Nah, begitu Mas Kris pengalamanku. Sikit lu siap. Oh, ini udah di tag belum? Udah. Berarti aku tinggal motong ya? Iya. Ngedit. Nah, dia nanti Krisna yang edit. Gak mau. Enggak, aku aja. Nah, begitu Mas Kris. Jadi kenapa di negara kita kan negara Indonesia, negara Pancasila yang beragam. Tapi kenapa bukannya menyudutkan suatu agama tertentu, namun kenapa yang selalu menyudutkan kita agama minoritas itu selalu oknum yang sama atau pihak yang sama? Nah, itu pengalaman saya yang terkait dengan kasus intoleransi antar umat beragama. Nah, kalau pengalamannya Mas Krisna mungkin serupa dengan saya. Mungkin ada pengalaman seperti saya tersebut. Kalau misalnya pengalaman seperti Mas Dios yang ditanyain seperti itu tuh memang sering terjadi ya, karena kan mereka itu juga penasaran dengan hal itu, tapi kan mereka juga nggak mampu atau mungkin mereka juga kurang bisa mengutarakan dengan baik. Jadi mereka itu tidak ingin menyinggung kita, tapi dengan
tapi mereka tuh sangat ingin menanyakan hal itu. Jadi mungkin mereka menanyakan seperti Tuhanmu kok disalib, itu mungkin dengan candaan ya. Ya situlah pengalaman juga sama, kurang lebih sama. Situ. Ya bisa dibilang cukup memprihatinkan ya Mas Kris. Ya. Nah, melihat negara kita yang sebenarnya adalah negara Pancasila ya, apalagi besok beberapa hari lagi itu memperingati hari lahir Pancasila iya, ya. tanggal 1 Juni ya. Iya, Sekarang tanggal berapa sih Mas? Sekarang tanggal asu. Ya, tak. Tak. Udah, lanjut. Enggak apa, nanti tak potong. Asem Mas Kris lagi. Asem tenan. Apa? Kena jebakan. Oh, tenan. Sekarang tanggal berapa sih? Tanggal kamu tag ini loh. Sekarang tanggal Maksudnya berapa tanggal sih, di Mas? sini, tanggal berapa? Nah, sekarang tanggal Oke, 19. 30. Oh ya, oke lah. Nah, begitu Mas Kris. Apalagi dari kasus yang viral itu, mereka ya Mas Kris tahu lah, itu ada sekumpul orang beragama Katolik yang sedang melaksanakan doa Ya, rosario tadi ya. ya, apalagi kan bulan Maria kan, rosario bersama, tapi tidak ada salah apa-apa, tiba-tiba diusir gitu. Sangat memprihatinkan, padahal mereka ini hanya berdoa rosario. Hanya berdoa, betul. Ya, betul juga ya Mas Dias. Memang sungguh menyedihkan sekali kalau melihat situasi seperti itu ya, di mana kita tuh seharusnya kan sudah diberikan hak kepada oleh negara untuk bebas berdoa kan, tapi halnya yang di Pancasila pun juga ada kan, nomor 1 itu ketuhanan yang Maha Esa, dan nomor 2 kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, tapi ya itu kedua sila itu diciderai oleh mereka. Sungguh menyedihkan lah kalau kan kayak gitulah ya kan. Gitu. Nah, betul sekali Mas Krisna. Nah, kebetulan ini juga berkaitan dengan suatu dokumen gereja ya. Dokumen apa itu Mas Dias? Nah, itu namanya Pacem in Terris. Nah, itu adalah suatu Pacem. Itu adalah dokumen yang menjelaskan tentang anjir, kenapa ketawa? Enggak, nanti dipotong. Goyang-goyang nih. Arep maca rasa aku mau. Dia suka kayak gini. Pacem in Terris. Kok tak ada niatine Pak Ceminter sesara. Emang bener Pacem Interis ya? Itu Coba dia. Oh iya. Translate. Dia sempat ngomong, pas ngomong Pacem tuh lihat aku, Bah. Ya udah, ayo, Yos. Nih udah mau kelar ini, habis dokumen penutupan dah. Sekali punya aku banyak ini melu misalnya makan banget. Oke. Yuk. Nah, betul sekali Mas Krisna. Nah, dari topik yang kita bicarakan tadi itu berkaitan dengan dokumen gereja. Dokumen apa itu? Namanya dokumen, maaf ya saya orang Jawa jadinya agak medok dikit. Oh, oke. Itu Pacem in Terris. Oh, Pak Ceminter. Nah, jadi itu dokumen yang menjelaskan tentang menegakkan keadilan, kebenaran sebagai umat manusia, terutama sebagai warga Katolik lah. Dimana dijelaskan kalau kita itu mempunyai hak untuk hidup bebas, mempunyai hak untuk beragama sesuai dengan keyakinan dan kenyamanan kita begitu. Nah, dengan hak tersebut ya kita bisa memilih agama sesuai dengan keyakinan kita, sesuai dengan hati nurani kita, seperti itu. Nah, kira-kira Mas Kris, ya setelah kita ngobrol-ngobrol singkat ini ya, apakah Mas Kris punya harapan untuk bangsa kita sebagai bangsa yang beragam, dari masyarakat yang heterogen beragam tersebut, apa kira-kira harapannya? Ya, kita kan sudah menjunjung tinggi apa itu Bhinneka Tunggal Ika ya, berbeda-beda tetap satu. Nah, harapan saya itu semoga itu tuh tetap ada untuk sekarang sampai selamanya. Dan juga kan bentar lagi kita juga akan menyelenggarakan siapa? Memperingati Hari Pancasila, di mana ya tidak dicederai lagi lah Pancasila itu. Kita harus mempertahankan Pancasila untuk sekarang selamanya, dan harapannya seperti yang kemarin itu tidak terjadi lagi kejadiannya, di mana kita atau orang lain lah beribadah
di tempat, di rumah itu terus dibubarkan karena alasannya kemarin kalau nggak salah dibubarkan karena berisik. Ini bukan berisik Mas Dias, tapi karena tidak ada izin beribadah di rumah. Iya. Jadi Klasik. ya, tapi kan sebenarnya itu kan diperbolehkan karena bebas gitu. Tapi harapannya itu tidak terulang lagi lah Mas. Ya, itu terutama yang Pancasila ya. Iya. Kalau kita melihat kasus intoleransi yang kemarin, sepertinya Pancasila itu tidak berguna. Semoga nanti Ya, pada saat memperingati Hari Pancasila, kita sebagai warga Indonesia ya semakin sadar bahwa Pancasila itu benar-benar terpatri dalam diri kita. amin. Nah, semoga ya harapan Mas Krisna, harapan saya juga itu bisa menjadi terkabul lah. Amin. Supaya tidak ada lagi kasus yang sama, supaya kita sebagai warga Indonesia, warga Katolik, warga negara yang baik itu saling menghormati lah. Ya seperti kalau di tempat saya, lingkungan saya, ya walaupun ada kasus yang kurang baik, tapi ya pada saat seperti di paroki saya ya, saat paroki saya mengadakan perayaan Natal, Paskah, itu umat Muslim membantu mengamankan parkir supaya umat Kristen bisa menjalankan ibadahnya dengan lancar. Sebaliknya kalau umat Islam merayakan Idul Fitri, Idul Adha, saat sholat Id juga kami umat Katolik juga membantu parkir juga supaya aman juga mereka merayakan sholat tersebut. Ya, betul Mas Dios ya kan. Setelah ngobrol inilah ya kan, aku tuh semakin tersadar ya dari apa yang disampaikan tadi bahwa negara kita ini adalah negara yang sangat beragam, dan saya juga sadar kalau keberagaman itu bukan alat untuk bertahan, namun adalah sarana untuk saling memperkaya. Begitu Mas. Puji Tuhan lah kalau Mas Kris sudah sadar, semoga teman-teman sudah sadar semua. Nah, ya sudah Mas Kris, mungkin Mas Kris setelah ini ada waktu kegiatan lainnya ya. Terima kasih Mas Kris sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol bentar supaya mudah-mudahan obrolan kita ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih Mas Kris. Terima kasih juga Mas. Tuhan memberkati, amin. Jangan ini biar mata ini.